Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Elivia Cooking Channel. Nah, kali ini saya akan membagikan satu resep, yaitu bolu karamel. Ini cara buatnya mudah, cukup pakai 2 telur aja ya teman-teman. Dan hasilnya juga bersarang. Yuk langsung aja ke tutorial pembuatannya. Nah, ini dia bahan-bahannya teman-teman. Pertama ada 6 sendok makan tepung tapioka. Kemudian saya pakai 120 gram gula pasir dan 6 sendok makan tepung terigu atau setara 90 gram ya, dan 2 butir telur. Dan ini saya pakai 50 gram mentega cair. Serta jangan lupa pakai 1/4 soda kue dan 1/4 sendok teh baking powder. Lanjut tahap ke pembuatannya ya teman-teman. Pertama ini masukkan 120 gram gula pasir ke dalam wajan atau panci. Ini pertama kita buat karamelnya dulu ya teman-teman. Aduk-aduk dengan api kecil, aduk terus agar tidak gosong ya teman-teman. Teman-teman ini harus hati-hati ya, soalnya ini sedikit panas. Ini diaduk terus sampai dengan nanti gulanya mencair atau mengkaramel ya. Nah, ini dia teman-teman, kalau sudah mau mencair ini terus saya aduk dan saya ganti dengan spatula ya teman-teman. Nah, kalau sudah mengkaramel seperti ini bisa ditambahkan 200 ml air panas. Bisa dimasukkan secara bertahap ya teman-teman, soalnya ini panas, hati-hati. Dan aduk-aduk hingga tercampur rata sampai dia menjadi cair ya teman-teman. Nah, kalau sudah cair bisa dimatikan kompornya. Kemudian sediakan wadah dan pecahkan 2 butir telur ayam. Nah, kalau sudah dimasukkan telurnya ke dalam wadah, tambahkan pula 2 sendok makan susu kental manis atau setara dengan 2 saset ya teman-teman, 2 saset SKM. Lanjut, kalau sudah aduk-aduk menggunakan whisk sampai adonan tercampur rata. Teman-teman bisa menggunakan chopper ya. Nah, ini saya aduk-aduk kurang lebih dalam 5 menit ya teman-teman. Kalau sudah rata bisa disisihkan. Kemudian saya campur bahan-bahan yang kering, yaitu tepung tapioka dan tepung terigu. Ini saya aduk-aduk. Kemudian saya tambahkan 1/4 sendok teh baking powder ke dalam adonan kering, yaitu tepung. Dan saya tambahkan pula 1/4 sendok teh soda kue. Kemudian diaduk-aduk semua bahan keringnya ya teman-teman. Kalau sudah bisa disisihkan. Nah, lalu kita masukkan cairan karamel yang sudah dingin ini ke dalam adonan telur ya teman-teman, sambil terus diaduk-aduk. Masukkan adonan karamel secara bertahap dan tambahkan pula sedikit demi sedikit tepungnya ya teman-teman. Nah, ini saya aduk selang-seling ya teman-teman cara masukkannya. Nah, teman-teman bisa menggunakan chopper kalau ada ya teman-teman. Kalau pakai chopper kurang lebih dalam waktu 5 menit itu sudah tercampur rata. Nah, untuk teman-teman yang baru menonton video saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah teman-teman, kalau dirasa masih ada yang bergerindil bisa disaring ya teman-teman adonannya. Dan ini saya aduk terus sampai tidak ada yang bergerindil. Nah, ini teman-teman sudah rata semuanya. Lalu saya tambahkan 50 gram mentega cair. Ini menteganya sudah dingin ya teman-teman. Nah, kalau sudah bisa diaduk-aduk adonannya lalu sisihkan. Lanjut kita olesi panci atau loyang dengan mentega.
olesi semua permukaannya ya teman-teman, ini secara tipis aja. Lalu tambahkan atau taburi sedikit tepung, ini gunanya agar tidak lengket ya teman-teman. Kemudian digoyang-goyangkan dan kemudian masukkan adonan ke dalam panci ataupun loyang. Nah, kalau sudah bisa disisihkan sejenak dan saya panaskan kompor. Ini saya panggang menggunakan teknik dialasi dengan seng ataupun teflon yang sudah tidak dipakai. Lanjut letakkan adonan di atas teflon seperti ini ya teman-teman. Lalu masak selama kurang lebih 20 menit di awal dengan api kecil. Masak sampai bergelembung seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah bergelembung. Lanjut, kalau sudah bergelembung seperti ini bisa ditutup dengan penutup panci, lalu panggang lagi selama 20 menit sampai adonan kering dan matang. Kalau sudah 20 menit kedua, buka tutup panci dan lakukan tes tusuk. Nah, ini tidak ada yang lengket ya teman-teman adonannya, berarti ini sudah matang. Lalu saya matikan kompornya. Kurang lebih tadi saya masak selama 40 menit ya. Lalu matikan kompornya. Kemudian keluarkan adonan atau kuenya dari loyang ya teman-teman. Nah, dengan cara disisir menggunakan spatula seperti ini. Ini selagi panas bisa dikeluarkan. Kemudian ini saya keluarkan ya teman-teman. Maaf, ini tadi sedikit gosong karena saya tinggal kurang lebih 5 menit. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Hasilnya cantik dan bersarang ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Sangat memuaskan dan empuk ya, lembut sekali. Kemudian ini saya potong-potong ya teman-teman. Saya mau lihat hasil yang bagian dalamnya. Nah, ini dia hasilnya, sangat cantik sekali dan bersarang ya teman-teman. Ini yang bagian bawah tadi agak sedikit gosong, soalnya saya tinggal, tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa dibuang. Ini saya potong lagi. Nah, hasilnya seperti ini, cantik ya. Dan ini lentur dan lembut ya teman-teman. Wah, ini sepertinya enak sekali. Kemudian saya potong-potong seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Wah, ini enak sekali. Terlihat bersarang ya teman-teman. Sangat mudah. Dengan 2 telur aja bisa menghasilkan bolu karamel yang enak ya teman-teman. Nah, ini saya zoom bagian dalamnya, bisa kelihatan kan sarangnya. Ini enak sekali. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini cocok loh teman-teman untuk hantaran pernikahan ataupun untuk ide jualan. Nah, ini saya coba ambil satu dan saya coba makan ya teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini, bersarang dan lembut ya. Ini saya coba sobek-sobek. Nah, ini hasilnya. Saya makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, manis dan tidak manis banget ya. Ini pas gulanya. Enak sekali. Recommended. Nah teman-teman, kalau suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya ya, dan jangan lupa tambahkan komennya di bawah. Terima kasih.